juga sudah dilakukan pemeriksaan 5,5 jam. Bagaimana respon keluarga menanggapi hal ini? Baik, Goro, terima kasih. Tentunya dengan ditetapkannya tersangka terhadap Baradae, ada sedikit jawaban terkait pelaporan kami atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan baik secara bersama-sama maupun difasilitasi dan oleh yang lain begitu. Jadi karena sangat lama perkara ini ditangani, tidak seperti perkara-perkara lainnya yang biasanya pengungkapannya begitu cepat. Apakah mungkin awalnya karena dilakukan oleh polisi dengan polisi dan di rumah polisinya polisi, yang nanganin pun ke polisi. Namun kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Kapolri melalui tim khusus yang bertindak ataupun mengumpulkan bukti-bukti hingga akhirnya ditetapkan tersangka. Namun kita juga harus menggarisbawahi penetapan tersangka di sini terhadap Baradae adalah terkait pasal 338 junto pasal 55 dan 56. Tentunya Baradae ini apabila kita melihat pasal tersebut tidak tunggal, tidak seorang diri, dan kami yakin di situ ada pihak-pihak terkait lainnya. Namun berdasarkan tadi juga pernyataan dari Bapak Kapolri, karena ini masih proses berjalan, bukti-bukti masih diidentifikasi dan saksi-saksi juga masih ada yang diperiksa, dan ada juga 25 dari anggota kepolisian yang saat ini diperiksa. Ya. Baik itu dugaan menghalang-halangi proses penyidikan dan juga terkait apakah itu nantinya menjadi permasalahan atau kesalahan kode etik atau justru malah obstruction of justice yang menghalang-halangi seperti siapa yang mencabut recorder daripada CCTV, kemudian siapa yang menangani pertama kali ketika melakukan polis lain, apakah itu dilakukan atau tidak. Jadi kami menunggu hal tersebut dan dari pihak keluarga pun tidak yakin yang melakukan daripada dugaan pembunuhan ini hanya sendirian. Betul. Jadi artinya ada ketidakyakinan dari keluarga begitu ya? Betul. Kami dari awal tidak meyakini ini bahwa dilakukan oleh satu orang tunggal. Ya. Makanya kami secara pro justis ya, secara resmi tanggal 18 melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut kami ajukan berdasarkan bukti-bukti dan juga fakta. Faktanya adalah statement Polri waktu itu menyatakan tembak-menembak, ada luka tembak. Namun yang janggal, keluarga tidak boleh membuka, tidak boleh melihat kondisi mayat. Nah, ketika akhirnya diizinkan dibuka, ternyata ada luka-luka lain, dan itu yang nanti harus disampaikan kepada keluarga dan kepada publik secara saintifik apa penyebabnya. Dan kemudian tanggal 27 sudah dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Dan dari pihak keluarga tentunya juga sudah mengutus dokter medis yang awalnya keluarga diizinkan untuk menyaksikan dan PH juga, atau penasihat hukum diizinkan untuk menyaksikan. Namun pertimbangan karena dianggap tidak expert hingga akhirnya dokter lah yang kami utus, dokter dari pihak keluarga. Di situ dokter yang diutus oleh pihak keluarga ini mencatat apa yang diidentifikasi oleh dokter forensik. Dicatatkan yang akhirnya catatan tersebut kami aktakan, dan itu ketika pemeriksaan beberapa hari yang lalu, ketua tim kami sudah juga menyampaikan kepada penyidik sebagai tambahan bukti. Jadi ada tambahan bukti yang diberikan oleh pihak pengacara keluarga seperti itu, tapi kemudian saat ini kan prosesnya masih berjalan begitu ya. Yang saya juga mau tanyakan ke Pak Susno, ini selain penetapan tersangka dan juga pemeriksaan Irjen Verdi Sambo, juga ada mutasi dari para jenderal ini apa pengaruhnya kepada proses penyidikan, Pak Susno? Yang pertama tentang mulai penonaktifan ya. Penonaktifan itu untuk menghilangkan kendala psiko terkait dengan jabatan atau pangkat ya. Itu sudah hilang. Tahu-tahu mungkin masih dirasakan ada gangguan, bukan hanya dinonaktifkan tapi dilanjutkan dengan pemutasian, dan pemutasian tidak ada jabatan. Berarti jabatannya sudah tidak ada,
fungsinya nggak ada, ini makin meminimal hambatan psikologis dalam penyidikan ini. Kemudian lebih maju lagi bahwa malam ini Kapolri mengumumkan di antara yang dinonaktifkan, kemudian yang dimutasikan, termasuk juga para yang melakukan pemeriksaan perkara ini tingkat awal, yang ngelola TKP, yang salah di dalam melaksanakan provisinya, misalnya mengambil CCTV, kemudian mengelola TKP keliru dan lain-lain, ini dimintai pertanggungjawaban secara provisi. Ya. Kalau memang terbukti salah, dia akan dikenakan kode etik provisi. Kalau mengarah kepada pidana, maka dia akan menjadi pelaku tindak pidana. Artinya langkah ini Pak Susno sudah anggap tepat, tapi apakah butuh waktu lebih lama lagi seperti penetapan tersangka yang pertama 27 hari? Jawabannya disimpan dulu Pak Susno dan juga Pak Masur, kita masih akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Malam. Juara. Nyalakan kualitas juara. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Gula. Manis-manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes. Slim. 감사합니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤다. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Pulau Belitung dikenal sebagai sentra lada terbaik di Indonesia. Bukan hanya soal cita rasa, ternyata lada menyimpan banyak rahasia. Untuk menembus pasar internasional ini justru visi utama kita nih Mas. Ikuti perjalanan Ramon Y. Tunggal mengungkap rahasia lada dan berbagai produk turunannya dalam Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 6 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. Kompas Malam masih bersama dengan Mansur Febrian, pengacara Brigadir Yosua dan juga Komjen Purnawirawan Susno 2J mantan Kabar Eskrim. Tadi sebelum jeda saya bertanya dengan Pak Susno ini soal mutasi, ada 25 personel, 3 diantaranya adalah jenderal. Anda sebagai mantan pejabat Polri melihat ini akan memudahkan proses penyidikan, Pak Susno? Ya jelas akan memudahkan penyidikan karena akan menghilangkan hambatan yang berupa hambatan psiko ya. Psiko terkait dengan pangkat, psiko terkait dengan jabatan.
yang dimutasi itu kan nggak ada jabatan lagi, tinggal ada pangkat saja, maka akan memudahkan untuk memeriksanya, nggak ada hambatan, bukan nggak ada, tapi memperkecil hambatan psikologis. Nah, kemudian yang berikut ya, setelah diperkecil hambatan psikologis, tidak menutup kemungkinan di antara yang diperiksa anggota Polri tadi, kata Pak Kapolri ya, bukan kata saya, kalau dia terlibat terkait dengan profesi karena salah dalam mengelola TKP dan sebagainya, maka dia akan dikenakan kode etik profesi sanksinya. Kemudian kalau dia mengarah kepada pidana, misalnya dengan sengaja menghambat jalan, mempersulit jalannya penyidikan, menghalangi dan sebagainya, dia bisa kena pidana gitu. Nah, bisa juga dia pidana walaupun diperiksanya sebagai saksi, menjadi pelaku bisa, menjadi turut serta bisa, menjadi dia perencana bisa, tapi kita tidak bisa menentukan dari luar. Ini tergantung dari hasil penyidikan oleh tim khusus, gitu. Harus didukung oleh alat bukti. Baik, alat bukti juga sudah sedang dikumpulkan saat ini. Tadi pertanyaannya dari pihak keluarga pihak keluarga korban adalah soal pasal 338, Junto 55 dan juga 56. Ini artinya ada masuk dalam kategori pembunuhan berencana kah? Apa masih ada yang dinanti? Siapa saja yang kemudian menjadi otak pembunuhan, Pak Susno? Kalau 338 bukan pembunuhan berencana, itu merampas nyawa orang lain. Artinya kalau spontan seperti itu? Ya, dalam bahasa kampungnya ya membunuh lah. Bisa misalnya niatnya hanya menganiaya, tahu-tahu mati gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi pembunuhan berencana. Nah, apakah itu dilakukan oleh Barada E? Bisa iya, kalau dia ikut di dalam perencanaannya. Kalau memang dia tidak ikut perencanaan, dia tidak tahu bahwa ini pembunuhan direncanakan, dia hanya melakukan atas perintah orang lain, maka dia adalah sebagai eksekutor saja. Ya, otaknya bisa saja kena sebagai yang merencanakan. Nah, jadi kita tentang pasal itu, kenapa pembunuhan berencana belum masuk? Karena kan masih tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain sebagai pelaksananya atau ikut melaksanakan atau turut serta melaksanakan. Masih luas ini karena kita masih nunggu juga hasil visum et repertum dari otopsi kedua. Baik. Akan termasuk juga satu lagi, Mbak. Apa? Menunggu hasil daripada uji balistik. Uji balistik, betul sekali. Ya. Saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, tadi sudah dijelaskan Pak Susno, Anda mendengar sendiri alasannya seperti itu, tapi juga ada keinginan dari keluarga, salah satunya yang dianggap salah satu pernyataan yang dinantikan lah seperti itu adalah istri dari Irjen Verdi Sambo. Keluarga juga sudah meminta untuk dihadirkan dan juga mendengar pernyataannya seperti apa. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal ini? Baik, betul memang dari pihak keluarga sudah mengeluarkan statement supaya Putri berkenan menyampaikan yang sejujur-jujurnya terkait kejadian di rumah naas tersebut, karena beliau adalah saksi inti dan saksi kunci dalam perkara ini. Apa sebetulnya yang terjadi? Karena tidak ada lain, karena CCTV sudah dianggap rusak waktu itu karena kesambar petir katanya. Itu juga harus betul-betul diidentifikasi apakah betul-betul tersambar petir atau justru ada yang merusak begitu. Jadi harapan besar dari pihak keluarga tentunya Putri sudah diberikan kesehatan, kekuatan untuk kiranya menyampaikan apa sebetulnya yang terjadi di rumah naas tersebut. Ini Anda tadi sempat mendengar pernyataan Irjen Verdi Sambo saat sebelum diperiksa. Pak Mansur menyatakan dengan tegas bahwa permintaan maaf, kemudian juga tetap menyatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahan dari Yosua. Nah, apa tanggapan keluarga terkait hal ini? Baik, betul memang tadi saya sempat juga mendengar statement dari Pak Kadif Propam nonaktif, Pak Verdi Sambo, terkait adanya permintaan maaf kepada Polri, kepada publik, kemudian berbelasungkawa dan juga menyampaikan adanya statement yang terkait dugaan terhadap Brigadir J. Kami dari awal tentunya masih menolak terkait hal tersebut
karena tidak ada bukti sampai hari ini. Tidak ada bukti yang konkret terkait hal-hal tersebut. Kenapa saya sampaikan tidak ada bukti? Satu, tidak ada CCTV. Yang kedua, Brigadir J sudah tiada. Dan hal itu disampaikan berulang-ulang dan sangat menyakiti pihak keluarga, dan itu sangat menusuk hati daripada seorang ibu. Beban moral yang luar biasa yang ditanggung oleh seorang ibu Brigadir J. Disampaikan hal-hal yang sangat tidak pantas waktu ketika awal dikirimkan jenazah tersebut. Jadi kami mengharapkan adanya transparansi dalam pengungkapan hal ini, dan kami mengharapkan Ibu Putri cepat diberikan kesehatan, kesembuhan terkait yang seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, karena ini adalah kunci. Baik, Pak Susno, ini masing-masing pihak tentunya punya argumen yang kuat, katakanlah begitu, yang masyarakat awam yang kemudian melihatnya secara bergulir seperti itu. Ini tentunya yang dinantikan proses penetapan tersangka selanjutnya agar tidak memakan waktu begitu lama. Dari pengalaman Anda, untuk dari kasus penetapan tersangka yang pertama dengan yang selanjutnya, kasus seperti ini kira-kira akankah juga membutuhkan waktu lebih dari 20 hari seperti yang pertama ini, Pak Susno? Kalau yang pertama ini mestinya kan cepat ya tentukannya, bukan saat ini, jauh hari sebelumnya. Karena apa? Dia ngaku gitu, akulah yang nembaknya gitu kan. Kemudian jenazahnya ada, senjata ada dan sebagainya, mestinya sejak dulu. Tapi mungkin ada strategi lain dari penyidik sehingga dia agak dipertelat gitu, dipertelat, sengaja ditelatkan atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau untuk tersangka yang lain, suka tidak suka, mau tidak mau kita, karena nggak ada yang ngaku kan, nggak ada yang ngaku, semua baru saksi. Saya yakin nggak ada yang ngaku saya lah nembaknya atau saya ikut gitu kan. Ya kita tunggu saja hasil visum et repertum dari otopsi kedua. Seandainya, saya garis bawahi seandainya ya, bukan kata Susno ya. Seandainya kata visum hasil otopsi kedua ada luka lain selain luka tembak, nah kemudian itu kan tidak diakui oleh Baradae, dia hanya menembak, berarti ada orang lain yang terlibat yang melukai daripada si Brigadir J. Nah persoalannya, apakah melukai itulah yang menyebabkan dia meninggal atau meninggal karena ditembak? Tapi apapun juga, meninggal karena ditembak atau ditembak dulu baru dilukai, itu tetap kena. Gitu. Kita tidak bisa berspekulasi terlalu nggak boleh ya, tidak boleh ya sampai menunggu hasil otopsi. Tapi keluarga Pak Mansur, apa ada informasi terkait dengan perkiraan hasil otopsi ulangnya? Yang diperkirakan pada saat itu kan 4-8 minggu. Tapi ada keluarga yang sudah mendapatkan informasi terkait hasil otopsi? Ya, sampai hari ini kami masih menunggu daripada hasil tim gabungan forensik yang sudah melakukan otopsi ulang. Namun yang tadi saya sampaikan, kami sudah memiliki patokan terkait apa yang dicatatkan waktu tanggal 27 di ruang otopsi. Jadi nanti setelah selesai pemeriksaan, tentunya kami juga ada pembanding dan ada pertanyaan, luka apa ini, penyebabnya apa. Contoh konkret adalah, kenapa si jari manis dan jari kelingking ini bisa patah tulangnya, kemudian pergelangan ini bisa patah. Lanjut lagi di lipatan kaki ada memar dan itu ada rebasan. Dan ada juga sampel yang sedang diuji oleh gabungan tim forensik ini yang nantinya tentunya akan disampaikan berdasarkan saintifik, berdasarkan keilmuan, apa penyebabnya. Apakah betul bahwa luka-luka tersebut sebagaimana telah disampaikan dulu oleh baik daripada Kapolres Nonaktif Jakarta Selatan bahwa itu proyektil peluru, itu rekoset. Nah, nanti kita bandingkan apakah betul statement tersebut. Jadi pihak kuasa hukum sudah mempersiapkan perbandingan itu ya Pak? Tentunya sudah mempersiapkan hal tersebut. Karena kami ketika melakukan pro justisia, melakukan pelaporan secara resmi, kami meyakini ini ada kejanggalan. Dan ini ada yang ditutupi.
Dan kami hanya mencari keadilan dalam hal ini. Sudah ada yang meninggal waktu itu, namun tidak ada tersangkanya. Justru malah ada pelaporan terkait dugaan-dugaan lain. Memang hal tersebut hak daripada setiap orang untuk melaporkan. Tapi yang paling penting adalah waktu itu sudah ada korban, sudah ada mayat. Siapa tersangkanya? Apakah semuanya sudah diamankan waktu itu oleh tim misalnya dari penyidik? Ya. Apakah sudah di polis lain atau apakah sudah diuji balistik? Dan saya juga sering melihat Pak Susno ketika berdiskusi, apakah betul Polri ini punya peluru pintar atau peluru otomatis yang bisa berbalik sendiri yang mengakibatkan lubang ataupun luka-luka dalam tubuh si korban ini? Itu pertanyaan besar. Dan nantinya pasti akan terjawab setelah semuanya selesai diidentifikasi. Kita tunggu bagaimana nanti proses penyidikan ini selesai oleh polisi, kita percayakan seluruhnya. Terima kasih Pak Mansur Febrian, pengacara Brigadir Yosua, dan juga Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sudah bergabung bersama Kompas Malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Akibat kelalaian seorang polisi, tertembak rekannya sesama polisi di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat.